Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ella. Saya mahasiswi semester 3 Universitas Bunda Serpong, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu makanan khas Indonesia yang ada di Pulau Jawa, khususnya berasal dari Betawi. Nah, sampai sini dan bisa nebak belum nama makanannya apa? Ya, betul sekali, nasi uduk. Siapa di sini yang nggak tahu atau belum pernah makan nasi uduk? Nasi uduk merupakan salah satu makanan khas tradisional yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan nasi uduk biasanya dijual pada pagi hari yang dijadikan sebagai sarapan untuk orang-orang yang akan beraktivitas, seperti bekerja, sekolah, dan sebagainya. Nah, sebenarnya nasi uduk juga dijual pada malam hari, biasanya dijual di pinggir jalan raya yang ada di kota-kota besar di Pulau Jawa. Sejarah nasi uduk belum tahu pasti kapan ada di Indonesia, namun diperkirakan sudah ada sejak abad 14 sampai abad ke-16. Tahukah kalian kalau misalnya nasi uduk ini itu merupakan perpaduan antara dua budaya? Kejadian ini bermula ketika di abad ke-14 sampai ke abad 16, di mana pada abad tersebut, masyarakat suku Melayu dijajah oleh bangsa Portugis, yang menyebabkan tanah Melayu berpindah tangan pada tanggal 24 Agustus tahun 1511, sehingga masyarakat suku Melayu pun bermigrasi ke Batavia atau yang sekarang disebut dengan Jakarta. Tapi di saat yang bersamaan juga, Kerajaan Mataram diduduki oleh VOC, jadi masyarakat suku Jawa pun bermigrasi ke Batavia. Saat mereka bermigrasi, masyarakat suku Melayu membawa nasi lemak, kemudian masyarakat suku Jawa membawa nasi gurih. Nah, pada akhirnya lahirlah nasi uduk di tanah Betawi akibat dua perpaduan budaya dari budaya masyarakat Melayu dengan masyarakat Jawa. Pada zaman dulu, nasi uduk hanya dijual di pasar tradisional di kawasan Tanah Abang. Di saat itu juga, orang yang membeli nasi uduk itu merupakan masyarakat kelas bawah atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang susah. Di tanah Jawa sendiri, nasi uduk pertama kali dijual di daerah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta. Sungguh menarik bukan sejarah nasi uduk? Selain rasanya yang enak, nasi uduk juga memiliki nilai sejarah dari orang-orang terdahulu. Nah, nasi uduk juga mengajarkan kita bagaimana caranya dua budaya itu bisa bersatu tanpa adanya perselisihan. Jika secara sekilas, nasi uduk sama seperti dengan nasi biasanya, yaitu sama-sama warna putih. Bahan nasi uduk secara umum tentu saja ada nasi, ada santan, daun salam, sereh, lengkuas, dan juga garam. Nah, dari bahan inilah yang menciptakan aroma dan cita rasa yang unik pada nasi uduk. Tapi, tekstur nasi uduk dengan nasi putih ini berbeda. Loh, kenapa? Kan sama-sama nasi. Dikarenakan, beras direndam terlebih dahulu supaya pulen. Kemudian, santan direbus bersama dengan rempah-rempah yang digeprek. Nah, rempah-rempahnya itu ada apa aja sih? Ada daun salam, lengkuas, dan juga serai. Setelah beras sudah pulen, baru digabungkan dengan santan yang direbus dengan rempah-rempah yang tadi. Rasa gurih nasi uduk itu dihasilkan dari santan yang dimasak dan juga gabungan antara rempah-rempah yang menghasilkan rasa yang unik. Belum lagi dipadukan dengan berbagai macam lauk pauk seperti bihun atau mie goreng, teri kacang, telur dadar, telur balado, semur jengkol, dan masih banyak yang lainnya. Oh iya, jangan lupa ya dipakai sambal. Soalnya lidah masyarakat orang Indonesia tuh sudah sangat akrab dengan sambal. Kalau misalnya nggak dipakai sambal, pasti rasanya ada yang kurang, ya kan? Nah, biar kalian tidak bingung, berikut ini saya akan menampilkan beberapa cuplikan dari proses pembuatan nasi uduk. Karakteristik dari rempah yang digunakan untuk membuat nasi uduk itu yaitu daun salam. Daun salam itu memberikan aroma khas herba, kemudian lengkuas yang memberikan dan menambah aroma di nasi uduk. Dan yang terakhir serai. Serai itu kayak menguatkan rasa di nasi uduk dan menghilangkan bau amis.
Daun salam menyebar di Asia Tenggara seperti Burma, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Lengkuas berasal dari Asia tropika, namun gak begitu jelas dari daerah mana. Kalau sekarang, lengkuas sudah tersebar luas di daerah Asia tropis, di antara lain Malaysia, Filipina, Indonesia, Cina bagian selatan, Bangladesh, Suriname, dan Hong Kong. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu mula-mula ditemukan di daerah Jawa Tengah, tapi kalau sekarang sudah dibudidayakan di berbagai daerah. Tanaman serai sudah tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Nasi uduk tidak menggunakan pewarna buatan, karena perpaduan beras dengan santan dan juga rempah-rempah yang menghasilkan warna putih yang sedikit agak kusam. Saran saya bagi generasi muda, teruslah menjaga budaya asli Indonesia terutama makanan. Contohnya seperti nasi uduk, karena menurut saya masih bisa dikembangkan dengan inovasi dengan pilihan ragam lauk pauknya. Selain itu kita juga bisa bercerita. Bercerita bukan hanya tentang cita rasa kulinernya, tapi bercerita tentang sejarah dari bumbu dan rempah tersebut. Demikian video penjelasan saya tentang nasi uduk, mulai dari sejarahnya, cara pembuatannya, bahannya, dan seperti apa. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau bahasa yang berbelit-belit, karena manusia tidak yang sempurna. Sekian dari saya, terima kasih, have a nice day, dan bye-bye.